Indonesia, negara yang terdiri dari ribuan pulau, menjadi negeri yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Tidak sedikit pulau-pulau kecil di Indonesia yang langsung berbatasan dengan negeri tetangga. Salah satu pulau kecil yang secara geografis justru lebih dekat dengan negeri tetangga Malaysia adalah Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. Sebatik berbagi wilayah negara, bagian utara masuk wilayah Malaysia, dan bagian selatan masuk wilayah Indonesia. Hari itu saya pun bergegas menuju Pulau Sebatik, dari Jakarta melalui jalur udara menuju Bandara Juawata, Kota Tarakan. Dari Tarakan, saya masih harus naik kapal boat menuju Nunukan. Berangkat dari pelabuhan, memakan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di Nunukan. Penumpang tampak berjejal dengan membawa banyak bawaan. Seisi kapal penuh dengan penumpang dan barang-barang yang tampak melebihi batas muatan. Mau apa lagi? Karena memang armada yang ada sangat terbatas. Perjalanan yang melelahkan tentunya. Speedboat ini menjadi moda transportasi andalan bagi warga untuk menyeberang ke Nunukan dari Kota Tarakan atau dari Pelabuhan Tengkayu, membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke Nunukan. Akhirnya saya pun tiba di Pelabuhan Nunukan. Namun untuk menuju Sebatik, tidak melalui Pelabuhan Nunukan ini. Saya masih harus menuju pelabuhan kecil, yaitu Pelabuhan Sehi. Di pelabuhan ini, kapal-kapal kecil bersandar, menanti penumpang menuju Pulau Sebatik. Butuh waktu 30 menit untuk tiba di Pulau Sebatik dari Pelabuhan Sehi Nunukan. Ya, setelah melewati serangkaian perjalanan panjang, akhirnya tiba juga saya di Pulau Sebatik, pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Karena berbatasan langsung itulah, dalam beberapa hal Malaysia lebih dominan bagi kehidupan masyarakat di sini. Seperti apa saja? Ikuti perjalanan saya di topik kita kali ini. Di awal langkah kaki saya di Pulau Sebatik ini, tampak tumpukan gula dari Malaysia dan sederet gas dari perusahaan gas ternama negeri jiran ini. Lebih jauh melangkah, saya pun mendekati seorang warga yang tengah sibuk merapikan barang di atas truk. Nah, ini dari apa? Gula dari Malaysia nih Pak ya? Malaysia ini mana? Tahu. Tak hanya itu, beras pun dipasok dari Malaysia. Kebetulan saya dapat tumpangan mobil untuk menelusuri Pulau Sebatik ini. Perkampungan yang langsung berbatasan dengan Malaysia menjadi tujuan pertama. Petugas dari TNI Polri tengah berjaga di salah satu pos batas. Di tempat ini terdapat salah satu patok yang menjadi batas negara. Terletak di Desa Aji Kuning, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Ya, inilah salah satu patok perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ya, hanya seperti ini saja. Jadi di bagian sini sudah masuk wilayah Malaysia, sedangkan di sebelah kanan saya ini sudah masuk wilayah Indonesia. Malam hari di Pulau Sebatik kita bisa melihat kota Tawau, Sabah, Malaysia dari kejauhan. Lampu-lampunya tampak terang benderang. Apakah seperti itu juga di Pulau Sebatik Indonesia? Saya masih akan menyusuri Pulau Sebatik di malam hari. Hingga malam, saya masih terus menelusuri sudut-sudut perkampungan di Sebatik. Beruntung, listrik sudah menyala di sini. Selain dengan tenaga diesel, belum lama PLN memang memanfaatkan tenaga surya untuk kebutuhan listrik warga di Sebatik. Salah satu rumah saya datangi. Cukup unik. Rumah ini berbagi wilayah. Bagian depan Indonesia, bagian belakang masuk Malaysia. Yang kami dapat itu sekarang seperti listrik,
yang belum dapat kami ini seperti air, tunggal, seperti sembako lah dari Indonesia ini. Harap kami dapatlah dibantu pendapatan ini. Ayo kita lihat ke dalam. Kita ruang tamunya nih, dapurnya nih ke Malaysia. Kalau ruang tamunya ini? Indonesia. Ya. Sekarang kita melangkah satu langkah ini masuk sekarang kita di Malaysia. Masuk Malaysia ya? Sekarang ini udah luar negeri nih Pak? Ya betul. Ibu lagi masak ya nih Bu? Ya, masak air. Masak air. Pakai apa Bu? Gasnya gas Malaysia. Gas dari Malaysia. Kenapa ambil gas dari Malaysia? Nggak ada empat. Dari Tarakan nggak ada ya? Dari banyak informasi yang saya dapat, ada yang membuat saya prihatin. Ternyata warga di Sebatik sangat bergantung dengan produk-produk Malaysia. Bagi mereka mendapatkannya lebih mudah. Semudah apa? Dan dari mana mendapatkannya? Saya pun jadi penasaran. Sebatik sesungguhnya adalah beranda depan negeri ini, tetapi kondisinya tak layak disebut sebagai sebuah etalase. Untuk kebutuhan pokok saja, warga di sini sangat tergantung dari Malaysia. Dan tempat mereka berburu kebutuhan pokok, makanan, hingga kebutuhan sekunder adalah kota Tawau, Malaysia. Berada di ujung Sabah, Malaysia, Tawau begitu akrab bagi warga Sebatik. Penasaran, saya pun mencoba menyeberang dari Sebatik menuju ke Tawau. Warga Sebatik biasa menggunakan pas lintas batas atau PLB untuk masuk ke Malaysia. Dari Sebatik, paspor tidak bisa dipergunakan. Setiap orang yang ingin masuk ke Malaysia dengan paspor harus melewati pos imigrasi yang ada di Nunukan. Dibantu dengan petugas setempat, akhirnya saya membuat pas lintas batas. Setelah membuat pas lintas batas, saya menuju pelabuhan Sungai Nyamuk. Ibu, sama Tawau. Tinggalnya di mana? Sungai Nyamuk ini. Sana dalam rangka apa? Belanja belanja. Belanja barang-barang makanan. Oh, jual di sini? Iya. Apa belinya harus sampai ke Tawau Malang ya? Ada pertukaran di sana. Sekarang dalam perjalanan menuju ke Tawau Malaysia dan Sebatik ini lain melewati perairan selatan dari Indonesia Malaysia. Berbelanja ke Tawau Malaysia menjadi kegiatan rutin Husnul Khotimah yang biasa disapa Hajah Chong. Menurut Hajah Chong, ongkos untuk ke Tawau Malaysia lebih murah dibandingkan harus ke Nunukan. Untuk trip perjalanan ke Tawau, dirinya hanya menghabiskan Rp30 atau setara dengan Rp90.000. Sedangkan untuk ke Nunukan, biaya yang dikeluarkan setidaknya bisa mencapai Rp140.000. Hanya sekitar 15 menitan, akhirnya saya sampai di Tawau, kota terbesar ketiga di negara bagian Sabah, Malaysia. Pantas, warga Sebatik lebih memilih berbelanja kebutuhan pokok di sini. Aksesnya mudah dan tak membutuhkan waktu lama dibandingkan harus menempuh perjalanan ke Nunukan atau Tarakan yang masih wilayah Indonesia. Hari itu saya mengikuti Hajah Chong berbelanja di salah satu pasar yang ada di Tawau dekat dengan pelabuhan. Pemirsa, seperti ini nih pasar yang ada di Tawau, Malaysia. Banyak orang-orang Indonesia berbelanja di sini. Perkembangan Tawau memang luar biasa, sejajar dengan Balikpapan, kota termaju di Kalimantan. Terlihat geliat aktivitas warga di sini begitu maju dengan bangunan-bangunan tingginya. Tak seperti di Sebatik yang banyak ditemukan ringgit dan barang-barang asal Malaysia, di Tawau hampir tidak terlihat jejak Indonesia.
Hanya buah-buahan seperti pisang dari sebatik yang dijual di pasar-pasar Tawau. Selebihnya hasil negeri serumpun itu sendiri. Tak hanya kebutuhan pangan, untuk kebutuhan sandang, masyarakat sebatik bergantung dengan kota Tawau ini. Selain bahan kain biasa, batik Malaysia pun ada di toko ini. Melihat ini, saya bergumam dalam hati. Semoga warga sebatik yang banyak belanja di kota Tawau ini tak hanya kenal batik Malaysia saja, tetapi juga kenal batik corak asli milik Ibu Pertiwi. Menginjakan kaki ke Tawau, Malaysia ini membuat saya semakin prihatin. Bagaimana tidak, sangat kontras perbandingan sebatik dengan Tawau. Sebatik seperti tenggelam dalam gemerlap Tawau. Puas melihat langsung kota Tawau, Malaysia, saya pun kembali pulang ke sebatik. Kembali melihat sebuah etalase negeri dengan keadaan yang timpang bila dibandingkan negeri seberang. Bila di Malaysia transaksi semua dilakukan dengan ringgit, tidak di pulau sebatik ini. Tak hanya rupiah, pedagang di sini juga menerima ringgit. Bahkan lebih dominan di warung-warung kecil sekitar sebatik. Terasa miris saat melihat bocah-bocah ini juga lebih akrab dengan ringgit ketimbang rupiah. Gempuran berbagai produk Malaysia terlihat semakin jelas. Produk makanan dan minuman milik Malaysia menghiasi warung-warung yang ada di sini. Nah, di Pulau Sebatik ini kita bisa dapatkan dua produk nih, produk dari Malaysia dan juga produk dari Indonesia. Pak, ini kan di perbatasan nih Pak. Ya, Nah, juga. kalau untuk orang beli, dia juga bisa beli pakai mata Ya, pakai mata uang Malaysia boleh, uang mata Indonesia boleh gimana? Ya, cuma kita perhitungkan berapa perbandingan biasa. Menurut pemerintah sudah kita pakai sekarang.